Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami dalam program Sinau Kapal Lengkap. Kali ini saya akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan fire door dan bagaimana kita bisa memproduksi fire door di tanah air. Kawan-kawan semua, para praktisi maritim di Indonesia, fire door adalah suatu pintu yang ada di kapal, ya. Tapi tidak hanya sekedar pintu, tapi pintu tersebut adalah pintu yang bisa tahan akan adanya kebakaran. Bila terjadi kebakaran, maka pintu tersebut bisa menahan adanya kebakaran yang terjadi di kapal. Kawan-kawan, para desainer, para galangan kapal, ya, para naval architects, para pemilik kapal, operator, kapten kapal dan KKM, serta insuran, ya, perbankan, surveyor, kemudian marine inspector yang dari government, bahwa banyaknya terjadi kebakaran di kapal, terutama ya untuk kapal-kapal yang besar yang mana membutuhkan fire door, maka hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Dan di masa-masa pandemik ini, galangan kapal itu produksinya menurun dan tidak ada order pembangunan kapal. Kalau repair biasanya mempertahankan kelas masih ada, cuman untuk produksi kapal akan menurun. Nah, dikala penurunan produksi kapal, salah satu program yang akan saya berikan dalam Sinau Kapal Lengkap ini adalah program pembuatan produksi fire door, ya, produksi fire door. Baik, pintu kapal itu ada yang dikendalikan dengan menggunakan listrik, ada yang dikendalikan dengan manual. Nah, khusus fire door itu biasanya dikendalikan dengan dua cara. Yang pertama, yang on the spot, dilakukan secara emergency, biasanya dari dalam, secara manual. Dan yang kedua, harus dilakukan dengan cara digerakkan dengan electricity, atau dengan hidrolis, ya, hidrolis yang digerakkan oleh hydroelectricity. Nah, fire door ini biasanya dalam bentuk pintu geser, ya, pintu geser. Industri komponen kapal di Indonesia, ya, kebanyakan memproduksi komponen-komponen kapal, tapi sekarang sudah mulai baik galangan maupun PIKI, ya, Persatuan Industri Kapal Komponen Kapal Indonesia, bisa memproduksi ini untuk disertifikasi. Siapa yang melakukan sertifikasi? Yaitu Badan Klasifikasi. Di Indonesia ada namanya Biro Klasifikasi Indonesia. Di Indonesia juga ada Badan Klasifikasi Asing, misalnya Badan Klasifikasi yang tergabung dalam AYAX, ya. Jadi dua-duanya bisa melakukan sertifikasi dengan catatan mendapatkan persetujuan atau mendapatkan recognition atau rekognisi dari pemerintah sesuai ketentuan namanya RU Code. Jadi pemerintah boleh menunjuk ke badan klasifikasi. Bagaimana kalau tidak dilakukan oleh badan klasifikasi? Boleh, harus dilakukan oleh pemerintah, ya, melalui inspektornya dan beberapa pengujian. Pengujian yang harus dilakukan menggunakan satu buku namanya FTP atau Fire Test Procedure Code, itu yang harus dipatuhi. Di samping SOLAS ada FTP. Nah, sedangkan sistem secara garis besar harus menggunakan code namanya FSS Code, Fire Safety System Code, ya. Itu harus dikuasai untuk bisa memproduksi fire door ini. Kawan-kawan semua, instalasi yang ada di fire door itu harus diuji, ya. Tidak boleh kita hanya sekedar instalasi menggerakkan dari anjungan dan dari ACR, ya. Nah, jadi fire door itu bisa digerakkan dari dua lokasi,
Yang pertama di lokasi anjungan atau bridge, ya, asuransi di mana di situ ada komando dari kapten maupun perwira jaga. Kemudian ada di dalam ECR yang biasanya berdekatan dengan kamar mesin. Fire door bisa digerakkan dari dua lokasi tersebut. Ada berapa fire door? Ada banyak, lebih dari fire door bisa digerakkan dari dua lokasi tersebut. Nah, instalasinya dari dua lokasi tersebut ke fire door harus diuji, harus tahan akan kebakaran, ya. Jadi tata cara untuk memproduksi fire door ini biasanya ada dua cara persetujuan, ya, sertifikasi, ya, ujung-ujungnya adalah sertifikasi. Yang pertama di workshop dan yang kedua di kapal, ya. Untuk di workshop tentunya kita harus mendesain dulu konstruksi daripada fire door-nya, kemudian konstruksi instalasinya kayak apa, konstruksi hidrolisnya bagaimana, konstruksi otomatiknya bagaimana, konstruksi insulationnya bagaimana. Nah, kalau sudah desainnya sudah ada, maka kita serahkan kepada pemerintah atau kita serahkan ke badan klasifikasi untuk mendapatkan plan approval. Setelah kita mendapatkan plan approval, maka kita mintakan persetujuan type approval. Nah, sebelum mendapatkan type approval, ada satu langkah yang harus kita penuhi sebagai produsen, yaitu manufacturer type approval. Jadi MAC atau MEC. MEC harus kita dapatkan, biasanya kita dapatkan dari government atau pemerintah atau badan klasifikasi. Ya. Yang kedua bisa kita dapatkan dari pertama dari pemerintah, yang kedua dari badan klasifikasi. Kemudian setelah itu kita produksi atau dalam proses produksi, kita bisa mintakan Type Approval Certificate atau TAC, ya. Nah, apa saja pengujiannya? Untuk pengujian fire door ini biasanya pengujian bisa berfungsi normal. Kita gerakkan dari suatu station, biasanya disimulasikan di suatu tempat, kemudian kita kasih instalasinya, instalasinya masuk ke drivennya, ya, motor drivennya, kemudian ke fire door-nya, dan itu instalasinya kita uji, ya, kita uji apakah bisa berfungsi normal, ya, dalam kondisi suhu normal, ambient temperature, ya, itu suhu normal. Nah, berikutnya setelah itu kita uji dengan normal, kita uji dengan risiko yang lebih tinggi, yaitu dengan suhu sampai 20 derajat Celcius. Kita uji apakah fire door ini masih bisa berfungsi apa tidak sampai dengan suhu 20 derajat Celcius, ya. Sampai dengan suhu 20 derajat Celcius, maka fire door ini harus masih berfungsi, beroperasi, bisa dibuka, bisa ditutup, ya. Termasuk hidrolisnya bisa dibuka, bisa ditutup, instalasinya tidak rusak, bisa dibuka dan tidak ditutup. Itu pada suhu 200 derajat Celcius. Nah, ingat caranya bagaimana? Biasanya dimasukkan ke dalam chamber, ya, dimasukkan ke dalam chamber, kemudian fire door-nya tadi itu digerakkan, ya, digerakkan, ditutup, dibuka sampai suhu 200 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu dilakukan uji sampai suhu 945 derajat Celcius. Di dalam chamber itu dibakar dengan suhu 945 derajat Celcius. Performanya, pintu tersebut nggak boleh terbuka. Pintu tersebut harus tertutup bersama insulationnya, ya, insulationnya. Jadi tidak mengalami kerusakan. Nah, itu adalah type approval yang ada di workshop, ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan type approval certificate,
mendapatkan manufacturer approval certificate, kita bisa berjualan, ya. Berjualan kemana? Kepada user-user dalam negeri, misalnya kapal-kapal di Indonesia yang menggunakan fire door. Ya, bisa kita ekspor ke luar negeri, ke Singapura, ke China, Jepang, Korea, atau ke India, ke Eropa, ya, atau bahkan ke Amerika atau ke Australia. Tentunya disesuaikan. Kalau dia kelasnya Ajax atau LR, kalau kata, harus minta persetujuan daripada LR. Kelas HBS minta persetujuan HBS. Kelas CCS kita persetujuan CCS. NK, KR demikian juga kita harus minta persetujuan dari mereka. Itu. Kawan-kawan semua, setelah ini kita dapatkan dan kita ekspor dan kita bisa install ke kapal, maka ada pengujian pada saat installation, yaitu pengujian apakah setelah dipasang di lokasi SCAD tadi, yaitu SCAD yang anti kebakaran, kemudian digerakkan, kalau itu berfungsi, hidrolisnya, kontrolnya, listriknya, instalasinya, maka itu namanya kita bisa mendapatkan approval. Dalam tahap ini masih bisa mendapatkan approval, termasuk penetrasi, ya, penetrasi kabelnya yang masuk ke SCAD tadi itu, SCAD masuk geladak dan sebagainya, penembusannya harus diuji. Nah, nanti ada sesi tersendiri terkait dengan penetrasi daripada SCAD maupun geladak tersebut. Nah, kemudian diuji pada suhu 20 derajat Celcius, ya, 200 derajat Celcius. Nah, dia harus bisa masih berfungsi sampai dengan suhu 200 derajat Celcius. Pintunya masih berfungsi, hidrolisnya berfungsi, elektriknya berfungsi, kemudian instalasinya juga masih bagus, penetrasinya bagus, bisa digerakkan dari anjungan maupun dari ECR. Nah, kalau suhu 945 derajat Celcius ini yang sulit untuk di kapal. Saya belum pernah melihat pengujian sampai dengan suhu 945 derajat Celcius di kapal, karena berbahaya. Suhu 200 saja itu bahan bakar yang flash point-nya kurang dari 60 itu harus dikosongkan, ya, harus di gas free. Nah, kalau suhu 945 derajat ini sangat riskan sekali. Biasanya dia tidak digunakan, tidak diuji, namun menggunakan type approval yang ada di bengkel atau di workshop atau di pabrik. Kalau kita pernah melihat, ya, pameran-pameran, kita selalu disodori fire door dengan beberapa spesifikasi yang memenuhi FTP, memenuhi SOLAS, memenuhi termasuk amandemen SOLAS, misalnya 216 pertemuan 82, ya kan? Itu artinya sudah melalui proses seperti itu. Nah, itulah kira-kira secara garis besar, ya. Lebih lagi bahwa sistem kendali merupakan bagian yang sangat penting. Produsen komponen kapal sekarang bisa membuat sistem kendali jarak jauh. Produsen pabrik fire door sendiri, produsen kendali sendiri, ya, produsen penetrasi sendiri. Kalau perlu di Indonesia itu dikenal suatu A to Z, ya, produksi terkait dengan fire door yang dioperasikan dari jarak jauh. Kemudian saya tekankan lagi bahwa pengujian yang tadi 200 derajat Celcius tadi, ya, suhunya sampai dengan 200 derajat Celcius masih bisa berfungsi apa tidak, itu saya tambahkan lebih dari sampai 60 menit, ya, sampai dengan 60 menit, maka pintu tersebut masih bisa berfungsi dengan baik. Supply-nya juga bisa berfungsi dengan baik. Listriknya tidak konslet, ya. Kemudian kalau di kapal untuk menguji si satu fire door lain masih tetap bisa difungsikan. Jadi itu cirinya kalau di kapal itu bahwa
ada 5 atau 10 fire door, maka satu fire door diuji, maka yang 1 sampai 4 atau 1 sampai 9, yang lainnya harus bisa dioperasikan pula. Nggak boleh satu diuji, yang hal lainnya tidak bisa dioperasikan. Artinya power supply-nya kurang, ya, power supply-nya kurang. Makanya generator set harus dilewatkan MS main switchboard, dan itu dihitung berapa power yang digunakan. Ada 5 fire door, kemudian dayanya berapa, harus dikalikan 5, ya. Itu adalah minimum power supply. Bahkan ada safety faktornya, mungkin 1,3 atau 1,5. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Itu yang mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf, ya. Bagi yang ingin berkomentar, ya, bisa lakukan komen, dan kita bisa memberikan suplai diskusi ke masing-masing kawan-kawan yang melakukan komen. Bagi yang bagi yang profesional bisa memberikan masukan kepada kami, bagi mahasiswa atau kalangan bisa diskusi dan bisa dijadikan bekal untuk implementasi di lapangan. Bagi PIKI, seluruh anggota PIKI, Persatuan Industri Komponen Kapal di Indonesia, bisa langsung diskusi dengan deskripsi yang sudah saya tulis di dalam channel YouTube saya ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.